Hai, kembali sama saya Narayana. Kita udah berhasil bikin komponen logo, bikin vertical menu. Sekarang kita ada di episode ke-7. Kalau kalian ngikutin dari awal, seharusnya kita ada di stage yang sama ya. Kalau ada yang ngerasa stuck di jalan ya, saya sediakan link buat join ke Discord. Nanti kita bisa bahas-bahas di sana. Oke, ini sebenarnya udah pernah kita kerjakan ya di episode sebelumnya. Saya salah bikin urutan, tapi seharusnya nanti kita bisa tetap jalankan semuanya. Oke, kembali lagi ke codingan ya di file ini, project kita yang dashboard. Oke, ini seharusnya kelihatan ya tulisannya segini. Sampai di sini, step kalian tuh seharusnya paling nggak sudah ada menu seperti ini nih. Terus, sisanya kita perlu bikin bagian sini. Itu bisa kita terapkan untuk kita ke page dulu ya. Di page paling luar sini kita bisa kasih, paling gampang itu kita kasih HR aja. Cuman saya nggak tahu warnanya apa. Kita coba cari tahu dulu di sini. Kalau kalian nggak tahu shortcutnya buat inspect elemen, itu bisa Ctrl Shift J ya, atau inspect elemen. Nanti kelihatan di sebelah kanan, terus kalian ke elements buat inspect di sini. Nah, ini si HR tadi dia sebenarnya full ya, cuman ada jarak di sana. Kita bisa kasih class name sebenarnya. Kita jarakin mungkin 4 ya, atau kita cari tahu aja nih. Ini ke sebelahnya 28 pixel, berarti ini ada yang 28 pixel. Oke, kalau ke atasnya itu dia butuh agak susah ya. Oh, itu 55 pixel ya. Seharusnya yang bawah juga ke dia sekitar, kita jadikan satu aja 55 pixel. Nah, berarti sebenarnya kita bisa cari solusi tersingkat itu. Ini logo, ini vertical menu, di sini ada UL ya seharusnya. Berarti kita bisa kasih jarak sebenarnya dari sini aja, 55 pixel ya. Atas bawahnya 55 pixel. Ini paling dekat sekian. Jadi kita bisa manfaatkan itu aja. Nah, untuk menu berikutnya, kan kita disuruh copy ini ya. Kita buat link kalender bla bla bla. Tapi kita udah bikin nih sebelumnya. Udah bikin bagus banget komponen, bisa kita terapkan di mana-mana lagi. Nah, ini udah kita copy aja. Terus path name-nya bisa samain aja seperti ini. Link-nya kita sesuaikan. Ini yang pertama ke kalender. Nah, kalau kalian gunakan select occurrence ini ya, select add next occurrence, ini kan Ctrl D nih. Kalian perhatikan di sebelah sini. Oke. Kalian perhatikan di sebelah sininya ini nyalakan yang match case. Jadi kalau kalian cari tuh, dia bakal nyesuaikan yang dia bakal jadi sensitive case. Kalau misalkan ini huruf kecil semua, dia akan cari yang huruf kecil semua. Kalau kayak gini kan beda H ya, hanya pakai huruf besar, jadi nggak akan bisa diselect gitu. Itu mungkin sedikit tips aja ya. Tipsnya kadang-kadang bisa muncul di tengah jalan, jadi kalau bisa saya sarankan kalian tonton pelan-pelan aja deh. Soalnya kadang saya bisa agak rumit ya bikin materi yang khusus buat bahas tips doang, tapi kadang-kadang memang saya jelaskan tengah jalan gitu sih. Oke. Pertama kalender. Ini ke kalender. Terus kita buka phosphor icon. Seharusnya di sini ada kalender. Terserah sih mau pakai yang mana ya. Kita coba ini paling mungkin ini paling mendekati ya. Kalian ke React terus di copy aja. Atau sebenarnya kalau kita tulis gini, kita udah ditunjukin sih halaman buat gantinya. Nah, berikutnya ada save. Ini kurang tahu ya apa. Lambangnya sih kayak tag gitu ya. Coba kita cari aja. Iya.
emang tag ya. Kita import. Berikutnya ada shared files. Kurang tahu nih, kita perlu cari tahu dulu. Ada nih shared network. Terus yang terakhir kita hapus aja. Seharusnya kita punya menu kedua kita. Tinggal ini seharusnya kalender ya. Oke. Tadi kan saya udah tambahin gap Y ya, cuman ini kenapa masih di sana nih? Oh, ini kayaknya gapnya nggak jalan ya. Karena kita belum tambahin flex kalau nggak salah. Ini kita nggak usah kasih MT16 lagi. Cukup di sini aja sih, seharusnya bisa ya dikasih flex. Flex call. Oke. Ya, jaraknya juga udah menyesuaikan ya. Menyesuaikan. Kalender. Bener nggak sih kalender tulisannya? Kalender. Oke. Icon-icon udah hampir jadi aja nih. Berikutnya kita bikin apa ini kayak halaman tombol chat supportnya gitu loh. Nah ini bisa going crazy, bisa kita bikin secara full front end gitu ya, dari kotak rounded ini kita buat sendiri, atau kalau mau kita import sekaligus ya boleh juga gitu. Efeknya sih nanti kita nggak bisa kontrol hovernya segala macam. Bisa kalau mau pakai SVG sih, nanti kita targetin satu-satu pakai kelas. Cuman saya mau ke approach yang paling masuk akal ya. Jadi ini buttonnya, meskipun sih tanda icon smiley-nya agak nempel ya ke K-nya, itu bisa kita akalin juga sih kalau kita mau ribet. Nah, saya contohin aja, kalian kalau mau coba bisa diperhatikan aja ya. Tapi kalau mau ini diekspor segini, langsung di ekspor SVG atau sebagai PNG ya. Nanti soalnya dia nggak, masalahnya si Figma ini nggak bisa langsung ke WP loh. Sebenarnya paling bagus itu kalau kita ekspor sebagai ini sih, sebagai WP biar paling bagus. Oke, kita coba ekspor individual seperti ini ya. Kita ambil ilustrasinya aja. Coba deh kita buat ilustrasi ini ya. Dia gambar memang. Ya udah, kita ekspor si gambar ini sebagai PNG. Kita taruh di project kita. Agak nyari agak susah ya. Lebih baik kita taruh di folder kita yang kita mau buat dulu. Mungkin saya titip di sini. Terus saya bakal ke tempat saya tadi ya, desktop, ke Google Labs, ke folder saya tadi intinya. Kita copy ini, bisa di-cut juga. Kita bawa ke, buka dulu si project kita. Terus kita cariin ke public sini bisa. Nanti kita pelajarin ya, paling bagus kita taruh mana gambarnya. Terus kita buat folder baru namanya image. Nah, ini kalau kalian di Windows mungkin terminal gampang nyarinya ya, bisa lewat Explorer segala macam. Cuman kalau ada di WSL seperti yang saya lakukan ini, kalian harus seperti ini caranya. Klik kanan, refill in Explorer. Nanti dibukain halaman Explorer-nya, kita masuk ke image, kita masukin gambar kita di sini. Nah, saya mau ngasih pemberian format nama ya yang bagus. Mungkin CS Let's Talk. Kita bikin namanya seperti itu. Atau kalau mau lebih crazy lagi, kita bisa ke web seperti ini. Supaya byte size-nya lebih kecil lagi. Ini gampang ya cara makanya, tinggal di drag and drop aja dari PNG ke WP, convert, terus di download.
itu ada biasanya jatuh ke download sih ya. Nanti kalian cari-cari sendiri dari di mana dia berada. Kita pindah lagi ke project kerja kita. Kalian lihat ya, ini gambar 17 KB jadi 4 KB dan ini efeknya ngaruh banget loh. Meskipun kayak kelihatannya kecil ya, tapi kalau di dunia perweban, kalian bayangin aja mungkin user end kalian kayak ya internetnya cuma 3G segala macem. Terus kalau kalian kasih file-file yang lumayan berat 17 KB dikali sekian banyak ada data itu pasti bakal terasa banget ya. Oke, ini WP. Coba nanti saya agak lupa nih cara ngimpor gambar ke Next. Udah lama nggak mainan ke sana, tapi seharusnya bisa lebih mudah ya sekarang. Saya dapat lihat-lihat sedikit juga komponen image-nya memang ada improvement banyak banget. Oke, vertikal menu. Terus kita mau bikin si gambarnya Mas-Mas Richie ini ada di kayak kedorong ya paling bawah. Nah itu kita bisa akalin seperti ini. Kita buat div baru, kita kasih margin top itu auto. Terus kita kasih dia relatif, mungkin kita bakal bukan di sini sih. Kita buat div lagi relatif, terus dia itu roundednya sebesar ini ya. Warnanya juga sebesar 19 pixel. Coba kita cari dulu rounded 19 pixel. Mungkin inilah warnanya itu. Terus biar kelihatan dulu ya gambarnya, kita munculin pakai gambar seperti ini aja. Seingat saya ya, gambar-gambar yang ada di Oh iya, kalau kalian lagi ada di Windows, habis copy file-file yang ada dari internet ya, download. Misalkan ngedownload file, terus filenya itu kita taruh di folder-folder yang di WSL ya. Dia langsung nambahin file seperti ini nih, identifier. Ini nggak apa-apa, bisa di-delete aja. Terus, kalau kita naruh gambar di public seperti ini, misalkan mau ngakses ke halaman, ke folder image, itu seolah-olah dia seperti ini ya. Contoh ya, misalkan mejadokter.com. Nah, ini kan domain kita nih. Pas kita naruh folder di dalam folder public tadi, terus kita mau akses ke image, kita harus akses seperti itu kalau enggak. Misalkan nama gambarnya ini, kita lengkapi sama extensionnya, ini bisa ngakses gambarnya itu. Coba ya, kita terapin dulu, saya semoga bisa bener sih. ALT ini fungsinya tag HTML buat nambah teks ya. Gambar, dia nggak senang ada description language seperti gambar, image, karena dia udah tahu kalau itu image. Jadi kalau bisa teks yang ada di sini itu kita masukin seperti itu aja, deskripsi tentang gambar yang ada di sini gitu. Nah, udah dapet ya si mas ini udah muncul. Gambarnya ini dia nggak senang sebenarnya. Si Next.js kita munculin pakai gambar seperti itu, dia mengharapkan kita pakai komponen yang dia mau ya, karena sudah dibuat sedemikian rupa komponennya agar bisa memaksimalkan loading gambar. Terutama kalau gambarnya besar sih sebenarnya. Cuman kalau gambar sekecil itu kayaknya bisa kita abaikan sementara. Atau ya, mungkin kita sekalian belajar ya. Next image. Nah, di sini. Oke, ternyata cara makanya sederhana ya. Nggak seribet yang saya pikirkan, karena sebelumnya nggak semudah itu soalnya. Oke, kita bisa copy aja ya format dari mereka. Sebenarnya tinggal ngerubah ini sih jadi IMG gitu. Nah, image. Oke. Cuman kalau kita ngeload gambar seperti ini ya, relative path gini, kita diminta buat menyediakan width sama height-nya. Kalau nggak salah ini bakal error sih, ya kan? Dia minta kita ngasih width-nya sesuai yang kita mau. Dia sih ngasih ukuran 157 ya. Coba kita lihat aja.
height-nya juga. Oke, height-nya mungkin lebih ya. Kita suruh 211. Nah, sekarang oke, ini saya masih belum dapat research tentang ini ya. Nanti kita pelajarin juga. Sekarang kita mau buat dia supaya ke tengah-tengah. Pertama, kita udah kasih relatif ya di sini. Kita buat dia absolut, terus kita geser ke kiri 50%, setengah ya. Ini di sini. Setengah. Transform, translate, min translate x 1/2. Jadi dimundurin lagi ya. Jadi mau ke tengah-tengah. Terus si backgroundnya ini kita kasih width full ya. Height-nya kita arahkan dia supaya punya punya height 185. Height, coba kita cari ada nggak sih 185? Oke, kita kasih ini aja. Seperti itu. Nah, terus kita dorong dia ke bottom 0. Oke, jadi ya. Cuman ini kita butuh kasih jarak 24 pixel ternyata kanan kirinya. Berarti ini kita bisa kasih margin X 44 pixel. Oke, kayaknya nggak seperti itu ya. Oh, kok margin... bener ya margin X. Bentar. 24 pixel ternyata. Saya mabuk. 24 pixel. Oke. 24 pixel, terus sisanya buttonnya ya. Nah, buttonnya kita perlu telusurin dulu. Tadi saya sembunyikan ya di sekitar sini. Oh, ini dia. Nah, ini. Smiley-nya kita bisa dapetin dari halaman Notion-nya. Coba kita cari tahu ada. Kalau salah ada nih. Kita pakai yang crazy ini mungkin ya. Pinjam, kita copy aja. Itu ada di ini kan relatif ya. Sekarang kita buat buttonnya pakai mungkin button aja. Itu link ya sebenarnya. Berarti kita buat seperti ini. Mungkin dia akan ngebuka JavaScript pakai JavaScript doang bukanya, karena ngebuka widget chat kah atau dia pindah halaman. Kalau pindah halaman pakai link, cuman karena kayaknya dia bakal ngebuka widget pop-up balloon seperti itu ya. Kita buat kayak gini aja dulu. Let's talk. Terus ada si smiley crazy face-nya ini. Habis itu dia punya drop shadow yang XY 60 25%. Oke. Shadow itu ada kok. Kalau nggak salah. Shadow kan dibuat dari border box shadow ya namanya. Nah, kita cari yang paling memungkinkan. Atau kalau kalian mau strict, kita juga bisa pakai arbitrary value di dalam shadow ini ya. Nah, caranya kalian ke Figma, ke bagian prototype ya. Kok nggak ada inspect elemennya itu ya? Pindah kemana dia? Aduh, salah. Ini apa? Dev mode. Oh, mereka upgrade Figma ya ternyata. Dulu nggak seperti ini loh. Ya udah, paham lah kita ya. Nah, kita dikasih ini nih, kita bisa copy. Kita masukin ke sini. Semua yang spasi, kalian rubah jadi underscore. Kalau nggak salah seperti ini ya. Coba kita simpen aja dulu.
ke sini. Button let's talk kita deketin dulu ya. Oke, masuk ya. Yang warna kita mau tadi. Atau nggak bisa baca sih. Paling nggak seperti inilah cara bikin pakai arbitrary value tentang shadow. Jadi kalau ada value-value yang butuh spasi, kalian rubah aja jadi underscore. Dia bakal langsung bawa. Dia warna buttonnya putih, terus padding-paddingannya itu 17 sama 20 ya. Beda-beda nih, 17, 13, oke. Padding top 17. Nih, padding bottom 13. PX-nya samain aja sih, 20 ya. PX-nya 20. Oke, sekitar segitulah. Terus dia itu rounded. Roundednya itu sekarang harus pindah ke sana ya. Lama nih nggak pernah main Figma, ternyata ada fitur itu. Roundednya 5 ya berarti kalau emang rounded 20. Ya, paling nggak itulah ya. Kita cobain dulu. Sekarang tinggal kita munculkan ke atas. Nah, ini sebenarnya kalau kalian pernah main Photoshop, di web itu ada sistem ordering juga. Bikin layout seperti ini. Jadi kalau kalian buat seperti itu, mungkin 20 ya. Di sini yang 10. Jadi dia bakal berada di lebih atas seperti itu. Wait. Ini kayaknya gara-gara komponen image-nya si Next.js ya. Kedudukannya tetap dianggap oh, saya lupa. Ini seharusnya jadi relatif. Harus punya position juga biar bisa kita atur z-indexnya. Kayak gitu. Bahkan sebenarnya ini nggak usah ada. Mungkin ini kita buat 10 aja. Oke, seperti itu. Terus oke, nggak bisa didorong pakai itu ya. Atau kalau mau kita bisa buat absolute juga biar gampang. Terus kita buat minus bottom. Pakai ini aja. Top full supaya topnya didorong paling atas. Terus kita transform. Kasih left juga sih 50%. Transform terus translate min translate x 1/2 supaya mau center. Terus min translate y 1/2. Terus untuk ukurannya kayaknya ini bisa kita buat seperti ini ya. Kita kasih white space no wrap. Biar nggak nge-wrap gitu. Jadi seberapa dia butuh lebar untuk teksnya biar tetap segitu aja. Harusnya udah oke ya. Tinggal nih sebenarnya kita bisa push lagi supaya komponen aside ini punya di mana aside? Aside, ini udah nggak butuh ya. Supaya aside ini punya min h screen. Oke. Ya, seenggaknya gitulah. Ini berbahaya ya pakai MX6. Ini jangan pakai MX6. Kalau bisa ini aja yang dikasih PX6. Oke. Cuman sekarang ininya sih kebanyakan ngasih margin top ya. Cuman memang bagusnya gitu sih. Kan didorong. Atau kalau mau nih kita tarik aja nih
yang ini mungkin ya, kita tarik agak ke atas. Margin top 6. Jalankah? Min MT 6. Bisa kita kasih top sih. Nggak jalan ternyata. Kita kasih top. Mungkin 16 pixel. Tinggal ditambah ya. Mungkin 8. Lebih masih mepet. Kita kasih 10 mungkin. Yap. Kurang sih kayaknya. 12. Nah, ini kayaknya udah pedas manis nih segini. Oke, kayak gitulah. Oke, kita lanjut ya. Karena udah selesai bikin sidebar. Seperti janji saya sebelumnya, saya bakal ekstrak semua komponen-komponen yang kita buat ini supaya bisa digunakan sebagai template, atau kalau Next.js sebutnya itu layout ya. Tadi saya belajar sih bikin sedikit nyoba-nyoba gitu. Jadi kita punya apa ya? Mereka bisa sebutnya layouts ya di sini. Jadi si routingnya sendiri sudah bawa boilerplate ya. Ketika kalian punya file layout tsx di sini, kalian bisa gunakan ini sebagai template-nya. Nah, yang pertama kita butuhkan itu kita mau bungkus dulu komponen kita yang sebelah kiri tadi ya, kita sebut sebagai sidebar. Terus kita buat file seperti ini. Nah, bagian sidebarnya kita mau angkat ke situ. Taruh sini. Saya ketinggalan ya. Ini jadi sidebar. Terus semua yang kita import kita pindahin dulu. Ini harusnya ada di sini. Ini kita ambil semua ya. Kita taruh di sini. Oke, semua udah jalan. Terus di app ini mungkin kita bawa ke sana sih kayaknya. Oke, ini kita angkat dulu, kita taruh di layout, body, terus children-nya ini kita bawa ke yang half full ini ya. Nah, di sini kan seharusnya ada sidebar yang kita kosongin tadi. Terus kita import dia. Itu ada di add component sidebar. Nah, kayak gitu. Terus di page ini kita bisa gunakan sebagai halaman home-nya. Oke, seperti itu ya. Kalau kita pindah ke locations, dia bakal ngikutin nanti routingnya. Sekarang permasalahannya tinggal kita bersihin page yang ada di location ini. Nah, jadi nggak perlu kita import semuanya karena template-nya udah kita buat ya. Ini bisa kosong, terus mungkin ada main ya nanti di sini, atau pakai div biasa juga boleh. Ini location ya, locations. Terus pas di page juga seharusnya bisa. Mana dia? Ini jadi locations, ini locations ID. Nah, kalau pindah, udah bagus ya, rapi gitu. Jadi kita bikin kelolanya lewat di layout aja. Dalam sini ya. CSS dari sini, favicon. Oh iya, berarti kalau seperti ini, gambarnya bisa beda-beda ya setiap routing mungkin. Saya kurang tahu, tapi kalau emang ada halaman ini ya, mungkin kita bisa lakukan itu sih nanti. Di update di metadatanya mungkin diganti ikonnya. Ada nggak icon? Icon. Nggak ada sih. Nanti kita belajar tentang metadatanya ini ya. Apa aja sih isinya. Mungkin ke belakang bakal ketemu, tapi seharusnya episode kita sekarang ini udah selesai. Kan tugasnya memang cara komponen, render ini, render itu, bikin ini, disuruh commit ya. Nah, sebelum kita lanjut ke berikutnya, saya mau bikin
template-nya dulu biar bagus gitu di Next.js-nya. Oke, jadi semua komponen udah kita pindahin di sini, bahkan ini icons nggak kepake, cuman saya biarin aja karena kemungkinan kalau kalian mau pakai yang icons bisa belajar dari situ. Terus tadi logo itu udah nggak kepake juga ya karena kita udah ekstrak dia sebagai desain ke desain sistemnya gitu. Di dalam app ini semua routing kita, di sini ada template-templatenya, ini tentang kontennya di sini. Sebenarnya ada banyak ya, dia bisa belajar tentang middleware juga. Kalau buat API juga nanti bisa di sini sebenarnya. Nanti sambil belajar kita bakal tahu ada apa aja lagi kayak dynamic routing segala macem. Cuman sampai sini seharusnya cukup nih dulu. Yang penting kita waktu pindah halaman dia aktif ya. Terus halaman juga memang udah berubah. Terus kalau emang mau bisa diklik halaman-halaman ini, berarti kita harus duplicate banyak nih. Atau sebagai contoh, ini kita sebagai contoh kita buat aja nih. Misalkan cloud storage ya. Kalau nggak salah dia nggak bisa pakai huruf kecil sih. Nggak boleh ada spasi ya. Oke, cloud storage juga udah oke. Terus message, calendar save, shared files. Sepertinya kita di episode ini udah cukup ya. Ini kita tandain dulu. Yaudah. Sebelum saya bilang selesai, ini kita submit dulu ya. Ada banyak, sebenarnya banyak kan nggak penting ya. Kita bikin halaman dummy tadi. Oke, kalau kalian mau strict, kalian bisa cek satu-satu ini apa yang bakal kalian commit, yang bakal kalian bawa di commitan kalian. Git add ya biasanya kalau perintah di terminal. Cuman sudah ada GUI-nya, ya udah kita ini ngupdate ini ya, ngupdate layout di App.js, di routing app, di root-nya ya, di root routing. Ini home, sisanya semua sama. Oke. Add routing. Sudah ya sepertinya. Sampai sini udah. Berarti enak banget ya dia kalau udah dia kayak bikin case gitu loh, kalau udah kita berhasil pindah dia langsung kayak nyimpen. Ya ini nggak berubah karena emang kita tadi cuma duplicate ya. Nah tapi seharusnya seperti itu cara bikin layoutnya. Thank you buat yang udah nonton. Episodenya udah selesai yang nomor 7, berarti kita bisa fokus lanjut ke episode ke-8. Bye-bye.